Kita coba kayak rem dari kenceng terus tiba-tiba ke pelan ya. Nih misalkan di sini nih. Dari sini gue coba. Pakem banget teman-teman. Gila gila gila. Feel-nya juga enak gitu. Gue tuh mencetnya juga nggak terlalu keras gitu kan. Jadi empuk gitu. Kayak ada bantalannya. Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Sekarang jam 8 pagi di hari Sabtu dan udah saatnya gue untuk servis motor. Dan di servis kali ini gue pengen ganti minyak rem teman-teman. Jadi kita cek dulu motor gue udah berapa kilometer. Udah 22.000 km teman-teman ya. Jadi berapa lama sih normalnya sebenarnya untuk kita perawatan rem gitu ya? Itu sebenarnya maksimal 20.000 km udah harus ganti minyak rem teman-teman. Atau lebih bagus lagi tuh setiap 1 tahun ya, itu langsung ganti minyak rem aja teman-teman, itu lebih aman. Toh harga minyak rem juga nggak mahal-mahal amat gitu loh, murah malah menurut gue sih. Nah banyak orang yang mikir tuh kayak selama minyak remnya nggak bocor atau habis itu nggak perlu ganti minyak rem gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu teman-teman nih. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya, ini tabung rem gue masih full, minyak remnya nggak ada yang bocor sama sekali atau berkurang. Tapi yang gue rasain di motor gue selama pengereman itu ya, itu udah makin nggak enak gitu teman-teman. Jadi kayak tuasnya itu udah kayak makin keras gitu ya. Terus ada kayak ada selaknya gitu loh teman-teman. Misalnya gue pencet nih, slek gitu, terus kayak ada selak lagi baru mencet lagi kayak begitu. Itu tuh udah apa ya bilangnya, udah wobble gitulah remnya. Nah itu tuh sebenarnya efek dari minyak rem kalian itu udah nggak bisa bekerja secara maksimal lagi kayak masih baru gitu teman-teman. Jadi disarankan setiap maksimal 20.000 km, atau kalau motor kalian tuh udah 1 tahun mendingan diganti aja teman-teman. Nah di sini gua akan pakai ini ya teman-teman, minyak remnya ya, Preston DOT4 sintetik. Nah ini tuh gue beli dengan harga sekitar ya 35 sampai 40 ribu rupiah aja teman-teman ya. Ini kalau nggak salah cairannya itu warnanya merah teman-teman. Nah buat kalian yang nanya, bang bedanya minyak rem yang warna merah sama yang bening apa gitu, sebenarnya nggak ada bedanya teman-teman ya. Itu cuma masalah selera doang sih kayak gitu. Ada satu hal yang perlu kalian perhatiin teman-teman kalau ganti minyak rem ya. Kalian kalau mau beli minyak rem itu lihat kode yang ini nih di tabung remnya. Tuh kalian lihat use only DOT3 or DOT4 brake fluid. Itu maksudnya kalian itu cuma boleh pakai minyak rem yang DOT3, atau kalau kayak gue nih gue pakai DOT4. Itu masih boleh teman-teman. Tapi kalau gue saranin sih mendingan kalian pakai DOT4 sekalian aja teman-teman ya, karena DOT4 udah kayak standar di motor-motor zaman sekarang sih. Dan gue nanti akan gue jelasin ya, kalau nggak ganti-ganti minyak rem itu efeknya bisa kenapa, terus udah gitu maksudnya DOT itu apa, motor gue cocoknya pakai DOT berapa, itu akan gue jelasin waktu riding nanti setelah ganti minyak rem teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue mau ke bengkel dulu buat kita kuras minyak rem segala macam. Nah teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada update video lagi. Dan loncengnya juga jangan lupa dinyalain teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada aktivitas apapun di channel ini, kalian bakalan langsung dapat notifikasi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Sekarang gue akan ke bengkel dulu, kita kuras minyak remnya. Oke teman-teman, kita udah selesai kuras minyak remnya, gue udah ganti baru. Jadi gue mau jelasin dulu teman-teman ya, kenapa kita tuh harus rutin melakukan perawatan rem teman-teman. Yang pertama, kalau kita nggak rutin ganti minyak rem gitu ya, kita jarang melakukan perawatan rem, itu pengereman kita itu jadi nggak maksimal, atau parah-parahnya rem tuh bisa blong teman-teman.
Jadi sebenarnya minyak rem itu tuh kayak ada semacam zat ya teman-teman ya yang bisa menyerap ini juga, menyerap kelembapan gitu loh teman-teman. Kita kan entah mungkin kena hujan atau ya udara tuh lembab gitu ya. Itu tuh makin lama tuh kelembapannya itu diserap gitu loh teman-teman sama minyak remnya. Nah, makin banyak kelembapan yang diserap, itu tuh makin mengurangi kinerja minyak rem kita teman-teman ternyata. Kayak gitu. Jadi kayak kemampuan dia untuk mentoleransi panasnya tuh jadi semakin menurun gitu loh teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman ya, kalian harus perhatiin juga ganti minyak rem itu sesuai dengan kebutuhan motor kalian gitu. Kayak yang gue bilang di awal tadi teman-teman. Kalian lihat di tabung remnya itu, kalian tuh disarankan pakai dot berapa gitu. Kalau misalkan disaraninnya pakai dot 3 atau dot 4, ya udah ganti ya itu teman-teman antara DOT 3 atau nggak DOT 4. Tapi menurut gue lebih baik kalian ganti DOT 4 sekalian teman-teman, karena dia tuh udah lebih baru, lebih bagus gitu ya, dan juga rata-rata motor-motor zaman sekarang itu harusnya udah pakai DOT 4 semua sih teman-teman untuk penggunaan harian ya. Jadi buat kalian yang nanya DOT itu apa? DOT itu tuh singkatan dari Department of Transportation dari Amerika teman-teman. Jadi semacam kayak standarisasi SNI-nya Indonesia lah kayak begitu. Jadi semakin tinggi angka DOT-nya itu berarti standarisasinya semakin tinggi gitu loh teman-teman. Jadi untuk DOT sendiri ya, setahu gue tuh ada jenisnya DOT 3, DOT 4, sama DOT 5.1. Jadi DOT 3, 4, sama 5.1 itu tuh yang berdasarkan oil base gitu teman-teman, dari bahan pembuatannya gitu ya, dari minyak gitu. Ada sih DOT 5, tapi untuk DOT 5 itu tuh dia tuh silicon base teman-teman. Jadi bahannya itu bahan dasarnya bukan dari oil gitu. Nah, DOT 5 tuh gue nggak akan bahas detail teman-teman ya, karena penggunaannya juga biasanya jarang dipakai sama kendaraan harian. Lebih banyak kayak untuk kendaraan militer gitulah teman-teman ya. Nah, kalau untuk DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 itu penggunaannya itu kebanyakan untuk kendaraan harian, rata-rata pakai itu. Terus buat kalian yang nanya kalau motor gue itu spek awalnya itu DOT 3 atau DOT 4 tapi gue pakai DOT 5.1 gimana bang, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja teman-teman sebenarnya, tapi jadi mubazir gitu loh. Karena begini, kalian itu kan apalagi motornya masih motor-motor kecil gitu ya, pengeremannya itu nggak membutuhkan yang high performance banget gitu. Jadi butuhnya cuma segitu ya segitu aja gitu. Kalau misalkan DOT 5.1 itu tuh lebih diperuntukkan untuk motor-motor yang high performance atau bahkan yang untuk kebutuhan balap gitu teman-teman. Jadi semakin tinggi DOT-nya itu malah sebenarnya akan lebih cepat harus diganti teman-teman, karena dia oke lah kemampuannya itu lebih maksimal gitu ya dalam pengereman gitu, tapi sebenarnya usia pakainya juga akan jadi lebih cepat habis gitu loh teman-teman. Ya kayak ban aja misalkan ya, contohnya ya, kalau misalkan ban semakin empuk itu kan berarti grip kita ke tanah itu kan semakin ini ya, semakin ngegigit gitu, tapi kerugiannya ya bannya jadi lebih cepat habis. Ya kayak gitu juga teman-teman, sama gitu loh. Oh iya, sama DOT 5.1 itu juga lebih tinggi kemungkinan untuk bocornya teman-teman ya, karena dia tuh semakin tinggi DOT itu akan semakin cair gitu loh. Dan kayak yang gue bilang tadi, harus lebih cepat diganti itu karena semakin tinggi DOT-nya, kemampuan dia untuk menyerap kelembapan itu akan semakin tinggi teman-teman. Jadi dia akan lebih cepat harus diganti gitu. Mungkin kalau misalkan DOT 4 itu digantinya setahun sekali, DOT 5.1 itu kalian harus ganti 6 bulan sekali, mungkin udah harus ganti teman-teman. Terus mungkin kalian juga nanya teman-teman, nah bedanya DOT 3, 4, 5.1 itu apa? Jadi sebenarnya perbedaannya itu di kemampuan dia untuk plafon panasnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak kemampuan maksimal operasi dalam panasnya gitu loh. Nah kalau misalkan DOT 3 itu setahu gua tuh dia panas maksimalnya itu tuh 205 derajat Celcius. Nah kalau DOT 4 itu 230 atau 235 derajat Celcius gitu. Nah kalau DOT 5.1 itu dia bisa sampai 270 derajat Celcius gitu teman-teman. Tapi balik lagi kayak yang gue bilang tadi, semakin tinggi kemampuan dia untuk high temperaturnya gitu ya, itu dia akan semakin cepat juga untuk masa pakainya terbuang gitu, harus lebih cepat ganti juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanya bedanya apa, ya bedanya di situ, di plafon maksimal untuk nahan panasnya itu loh teman-teman. Jadi begini, kenapa gue bilang panasnya bisa sampai ke minyak rem? Jadi kan yang namanya rem itu kan gaya gesek ya teman-teman ya, dari
cakram rem ya, piringan cakram itu kan digesek sama kampas rem. Nah, kampas rem itu kan didorong sama piston rem kan. Piston rem didorong sama minyak rem. Jadi semua itu panasnya itu akan tersalur teman-teman dari kampas sampai ke minyak rem kayak gitu. Ya mungkin kalau di kampas tuh panasnya tuh udah bisa sampai di atas 300 derajat Celcius gitu ya. Terus udah gitu pindah ke piston, habis itu baru pindah ke minyak rem, akhirnya panasnya jadi berkurang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya semakin tinggi toleransi panasnya semakin bagus. Tapi kalau gue saranin untuk kita pemakaian sehari-hari ya itu lebih baik ya pakai DOT4 aja lah, cukup lah, setahun sekali ganti ya kan. Toleransi panasnya tuh sampai 230 derajat gitu. Itu udah cukup, sangat cukup untuk pemakaian sehari-hari, itu sangat cukup teman-teman. Kita juga nggak yang gas rem terus-terusan gitu kan. Nanti gue akan kasih tahu juga deh ke kalian gimana caranya kita maksimalin penggunaan rem kita tanpa menyiksa rem gitu teman-teman. Itu akan gue bikin di video terpisah lah. Nah terus sekarang mungkin kalian nanya nih, Bang terus gimana dong rasanya setelah ganti minyak rem gitu? Apa lebih enak gitu, apa bedanya rasanya? Jadi awalnya sebelum gue ganti minyak rem itu tuh tuas rem gue ya itu kayak keras gitu kalau dipencetnya. Terus udah gitu kayak agak peret gitu loh. Sebenarnya bisa maksimal tapi mesti ditekan lebih keras lagi karena kayak agak seret gitu loh teman-teman. Nah itu tuh menandakan bahwa udah terlalu banyak kelembapan di minyak rem gue gitu ya. Nah sekarang ini setelah gue ganti minyak rem, itu rem gue tuh rasanya lebih empuk gitu, lebih gimana ya, lebih nyaman gitu dipencetnya. Dan makin lama tuh begitu makin maksimal, dia remnya juga makin kenceng gitu. Jadi kayak nggak langsung ngunci dari awal gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang enak nih. Nah gue akan coba ngetes remnya nih. Kita coba kayak rem dari kenceng terus tiba-tiba ke pelan ya. Nih misalkan di sini nih. Dari sini gue coba. Pakem banget teman-teman. Gila. Langsung berasa pakem loh. Ini sih gue kayaknya nggak perlu ganti ini sih. Rasanya nggak perlu ganti cakram rem lagi nih kalau udah sepakem ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini rasanya enak banget sih. Dan menurut gue ya kalian tuh wajib untuk melakukan perawatan rem setahun sekali karena rem itu tuh udah menyangkut bahaya ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak diperhatiin gitu kalian nggak bisa ngerem lagi kenceng, nabrak, kita juga yang rugi kan kayak gitu. Jadi menurut gue kalian wajib lah untuk melakukan perawatan rem. Dan lagi harganya nggak mahal teman-teman. Itu tuh 30 ribu, 35 ribu sampai 40 ribu itu tuh udah apa ya, udah banyak gitu loh isinya. Dan gue aja tuh sekali ganti aja tuh nggak habis semua gitu, itu masih bisa dipakai untuk 2 kali lagi mungkin. Jadi menurut gue perawatan rem itu wajib, jangan sampai telat atau diabaikan ya teman-teman ya, karena balik lagi yang ngerasain bahayanya itu kan pasti diri kita sendiri teman-teman. Gila ini gue jadi ketagihan ngerem loh kalau kayak begini loh. Remnya masalahnya tuh enak gitu loh dipencetnya, dipakem gitu tuh, feel-nya juga enak gitu. Gue tuh mencetnya juga nggak terlalu keras gitu kan. Jadi empuk gitu. Kayak ada bantalannya. Beda banget dari waktu gue masih pakai minyak rem lama yang dari standaran pabrik dan belum diganti gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ya gitu aja teman-teman ya yang bisa gue sharing ke kalian soal servis motor gue ganti minyak rem teman-teman ya. Sekali lagi gue bukan bermaksud untuk sok tahu dan menggurui kalian ya. Gue di sini cuma membagikan pengalaman gue aja yang semoga bisa berguna juga buat kalian. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Jangan lupa buat di like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini makin rame. Main-main juga ke sosial media gue, itu linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah.